yang masih ingat ice breaking, buka mulut, tertawa 3 kali enggak? Yang mana? Maunya yang mana? Ya, ayo dicoba dulu biar semangat. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Tanpa suara kok. Oke, jadi hari ini teman-teman sama Kak Nisa mau belajar tentang sama Bu Nisa belajar tentang fotosintesis. Kalian tahu nggak apa yang dilakukan tumbuhan kalau tumbuhan itu lapar? Jalan. Kan tumbuhan nggak bisa beli bakso, nggak bisa beli soto. Terus gimana? Terus kamu makan gimana? Sisiran. Jadi hari ini kita pintar Bumi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana tumbuhan dapat memenuhi kebutuhan makanannya sendiri. Jadi tujuan pembelajaran hari ini supaya teman-teman dapat mengerti dan memahami pengertian fotosintesis dan memahami proses fotosintesis. Nah, di sini Bu Nisa punya pertanyaan. Apa itu fotosintesis? Nah, kan ada bareng jawabnya yang kompak. Apa itu fotosintesis? Ya, jadi fotosintesis itu adalah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Jadi kalau tumbuhan lapar itu, tumbuhan tinggal membuat makanannya sendiri untuk makan. Jadi tumbuhan kan nggak bisa beli soto, nggak bisa pesan GoFood. Ya nggak bisa, nggak punya kaki. Di game beli apa? Tumbuhannya beli apa? Bakso. Makan zombie. Nah, ada yang tahu fotosintesis itu terjadi di bagian tumbuhan yang apa? Daun. Terus di dalam daun itu terdapat zat hijau. Pada daun kemarin udah belajar sama Kak. Zat hijau pada daun namanya apa? Zat hijau pada daun klorofil. Terus daun ini mempunyai alat pernafasan namanya stomata. Jadi kita ya, mari gimana? Biarin aja. Jadi di sini itu ada ibaratnya namanya mulutnya tumbuhan, tapi kita nggak bisa lihat. Ini tuh namanya stomata untuk menyerap sinar matahari dan karbon dioksida. Kelihatan? Masa tuh? Kalian tahu nggak karbon dioksida itu apa? Ada yang tahu karbon dioksida itu apa? Nggak ada yang tahu? Karbon dioksida. Jadi karbon dioksida itu udara yang kita hembuskan melalui apa? Menghembuskan udara. Nah, ini ada komponen yang membantu fotosintesis. Yang pertama ada apa itu? Cahaya matahari. Terus klorofil. Terus air. Terus ada karbon dioksida. Jadi Reza, jadi kalau fotosintesis itu harus memenuhi 4 komponen ini.
Kalau salah satunya tidak ada, maka tidak akan terjadi tidak akan terjadi fotosintesis. Terus Mbak. Nah, si fotosintesis memproduksi glukosa, terus menghasilkan batu bara dan menghasilkan mengurangi CO2. CO2 itu apa? Ada yang tahu? CO2 itu juga bisa disebut dengan karbon dioksida. Di fotosintesis itu juga ada reaksi gelap terang. Kalau reaksi terang itu harus membutuhkan cahaya matahari dan biasanya berada di luar ruangan. Kalau reaksi gelap tidak tergantung pada cahaya matahari. Tetapi jika tidak ada cahaya matahari, maka tumbuhan tidak dapat memproses fotosintesis. Paham? Ada yang mau tanyain enggak? Ya udah lanjut aja. Nah, ini ada proses fotosintesis. Reza. Nanti kalau yang bicara sendiri tak suruh jelasin. Oh iya. Jadi yang pertama ada air hujan turun dan menyerap ke tanah. Di dalam tanah itu pasti kan ada airnya. Nah, itu diserap ke akar, disalurkan ke daun. Diserap oleh daun. Lalu ada karbon dioksida udara yang kita hembuskan. Ada udara dari hewan, ada asap kendaraan, itu diserap oleh daun melalui apa tadi alat pernafasan daun? Stomata. Sama sinar matahari juga diserap oleh daun melalui stomata. Lalu air, karbon dioksida dan sinar matahari dibantu oleh klorofil di dalam daun, menjadi hijau pada daun. Itu diproses sehingga menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Oksigen itu udara yang kita hirup, malah karbohidratnya itu untuk makanan tumbuhan. Kemudian tumbuhannya itu berkembang dan tumbuh dengan baik, bisa menghasilkan buah. Nah, hasil dari fotosintesis ini tadi ada klorofil, air, cahaya matahari sama CO2 menghasilkan yang diproses di daun, menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Oke. Lanjut, Mbak. Manfaat fotosintesis. Yang pertama ada apa itu? Ya, yang kedua, hasil fotosintesis berupa buah dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan manusia dan hewan. Yang ketiga, oksigen sangat penting untuk pernafasan manusia dan hewan. Nah, sekarang kita mau melihat video proses fotosintesis.
Jadi cahaya dari matahari atau bisa juga dari lampu merah akan diserap oleh nyamuk untuk menjadi bahan fotosintesis. Proses ketiga, pada nyamuk terdapat zat spesial bernama klorofil yang berfungsi menambah energi cahaya yang masuk ke dalam nyamuk untuk selanjutnya memulai proses fotosintesis. Zat klorofil memberi warna hijau pada daun. Proses keempat, gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh pernapasan manusia, hewan, dan juga asap kendaraan yang ada di udara akan diserap oleh hubungan melalui kulit daun bernama stomata untuk memulai proses fotosintesis. Selanjutnya, saat semua bahan sudah menyatu di dalam daun, proses fotosintesis atau produksi makanan pada tumbuhan akan dilakukan. Proses ini terjadi di dalam bagian daun yang tidak dapat ditangkap dan bernama klorofil. Melalui fotosintesis, air dan karbon dioksida akan berubah menjadi gas oksigen dan karbon udara dengan bantuan klorofil dan energi cahaya matahari atau cahaya ultraviolet. Ternyata hasil dari fotosintesis adalah gas oksigen dan zat karbon udara. Gas oksigen akan dikeluarkan oleh tumbuhan dan membuat udara menjadi bersih yang nantinya dapat diaduk. Lalu makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis dinamakan karbohidrat. Zat karbohidrat ini akan disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan agar tumbuhan tetap hidup. Kelebihan karbohidrat pada tumbuhan akan disimpan pada bagian buah dan bibit tumbuhan ya teman-teman. Apakah kamu tahu manfaat proses fotosintesis pada tumbuhan dan manusia? Tumbuhan membutuhkan proses fotosintesis agar dapat tumbuh besar. Saat tumbuhan sudah besar dan berbuah, maka tumbuhan dapat menjadi makanan bagi manusia yang dikonsumsi setiap hari. Fotosintesis pada tumbuhan juga menghasilkan oksigen. Manusia menghirup oksigen untuk bernapas di udara yang bersih. Tantangan: setelah kita belajar dan melakukan penggunaan, buatlah kesimpulan dari beberapa pertanyaan di bawah ini. 1. Apa Sekarang Bu Nisa mau tanya. Hasil dari fotosintesis. Tunjuk jari dulu. Apa aja? Oksigen dan ya sini maju. Ambil hadiahnya. Iya, ambil Jini sama iPhone. Terima kasih ya Reza. Selanjutnya, alat pernafasan pada tunjuk jari, tunjuk nanti tak hitung sampai 3. Alat pernafasan pada tumbuhan namanya apa? 1, 2, 3. Depannya Alan siapa? Depannya Alan? Ya, sini. Mas. Terima kasih ya.
Mau dibilang berapa? Oke, sekarang waktunya membentuk kelompok. Kita mau eksperimen. Ini kelompok 1, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Udah. Nanti kelompok 1 sama 2 itu eksperimen fotosintesis reaksi terang. Jadi di luar ruangan sini kelompok 3 yang reaksi gelap. Nanti di sini ini ada LKPD. Bu Nisa bikinin dulu. Jadi nanti eksperimennya itu seperti ini. Yang reaksi terang diperhatikan. Nanti kalian mengisi air di dalam cup. Lalu daunnya dimasukkan, direndam. Diletakkan di sinar matahari. Ditunggu 15 menit. Kelompok 2 sama ya. Buat kelompok 3 sama merendam daun dalam air, tapi nanti diletakkan di dalam kelas aja. Oi. Sakti itu buat apa tuh? Diletakkan di sinar matahari ya. Jangan diusahakan loh. Ini harus bisa. Ada gelembungnya berarti gelembung masukkan oksigen. Itu dilihat daunnya ada gelembungnya apa enggak? Ada. Terus ini dijawab, apakah ada gelembung kecil di daun? Ya. Berikan. Oh, ya. Berikan alasan singkat kalian yang terjadi pada daun. Jadi kenapa kok bisa muncul gelembung-gelembung kecil tadi? Karena proses fotosintesis dibantu oleh apa ini? Sinar apa? Matahari. Ya ditulis. Sinar matahari. Dibantu oleh sinar matahari. Ya. Mataram. Sini dilihat itu daunnya. Karena ada alasannya. Ada ruang.
Curang. Mana Raka? Itu Raka di situ. Gimana kamu keluar gini, Moy? Pikir bisa. Silakan jawab. Wis. Coba. Silakan jawab yang dapat piala kemarin. Tunggu lagi. Dilihat. Nomor 1 pertanyaannya apa? Dilihat. Langsung, nomor 2 dikerjakan. Mengapa tidak ada gelembung di daun? Alasannya apa? Karena tidak ada apa? Bantuan apa? Bantuan apa kan? Matahari. Maju presentasi perwakilan reaksi terang kelompok 1 sama reaksi gelap kelompok 3. Karena kalau kelompok 2 kan sama kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju semuanya maju. Mana? Sini, Aisyah ke sini. Oh, ya sini. Kamu baca pertanyaan terus dijawab. Nomor 1. Oke, kemarin Nomor 1. Apakah ada gelembung kecil di daun? Ya. Nomor 2. Berikan alasan singkat kalian dari gelembung atau daun. Kenapa di dalam ada gelembungnya? Karena proses fotosintesis dibantu oleh matahari, air, klorofil, dan karbon dioksida. Menurut kalian, apakah sinar matahari sangat penting dalam proses fotosintesis? Ya, karena matahari adalah salah satu bahan fotosintesis. Benar semua jawabannya kelompok 1. Jadi di kelompok 1 ini reaksi terangnya tadi ini daunnya ada gelembung-gelembungnya. Gelembung-gelembung di daun ini namanya oksigen yang dihasilkan oleh proses fotosintesis. Ada air, klorofil, karbon dioksida sama sinar. Oke, berhasil kelompok 1 bukan. Ini kelompok 1 ya. Apa?
alga ini daunnya tidak ada gelembungnya, tidak ada oksigen karena dia tidak ada bantuan sinar mataharinya, jadi tidak bisa menghasilkan oksigen.